Kembali lagi di Komik Klinik. Oke, sekarang di ruang ngobrol lagi. Yes, ini Oke, episode 3. Episode 3. Jadi jangan kecelik ya teman-teman. Nanti habis nonton 1, kok 3 ya? Iya. Ternyata salah link. Ya makanya dibolak-balik antara Ya. Kapten Bagas sama Ruang Ngobrol. Nanti akan kejutan akan ada channel lagi. Ya. Oh iya ya? Oh iya dong. Kenapa aku tidak tahu? Kenapa saya terkejut? Kan belum bayar iuran. Waduh. Ya, jadi apa ya? Kalau teman-teman nanti bingung, nanti bisa tanya ya, ini episode 2-nya mana? Kayak gitu. Ya tapi meskipun ini berkelanjutan tapi tidak berkesinambungan kok ya. Jadi bisa diikuti dari episode Yang manapun gitu. Yang mana duluan nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Gitu. Dan di setiap deskripsi mudah-mudahan nanti aku nggak lupa untuk naruh misalnya ini episode 3, Ya. episode 2-nya tuh ada di linknya. Oh, oke. Jadi bisa diklik langsung. Bisa langsung diklik dan nanti bisa nontonnya bisa terus. Iya. Lanjut terus. Oke. Itu dia. Ini sebenarnya sebuah keresahan. Keresahan yang aku alami sendiri dan aku pengen tanya sama Mas Bagas sebagai seorang, aku bisa bilang komikus? Bisa dong, waktu itu udah pernah rilis kan? Iya, bisa, sebagai bisa. seorang komikus dan editor juga. Iya. Editor juga dan seorang orang yang berkarya itu apa namanya? Karyawan bukan? Iya sih. Bukan dia. Kreator. Sebagai seorang kreator gitu. Karyawan. Betul sih. Ya, jadi gini nih yang mau tak tanyain sama Mas Bagas adalah kita ada di channel Ruang Ngobrol yang membahasnya adalah komik klinik. Pertanyaannya adalah kenapa komik itu adalah sebuah alat untuk menyampaikan katakanlah suatu cerita atau mungkin kalau yang mediumnya lah, kenapa kok nggak cuma cerita ya, tapi kita kan kadang-kadang keresahan kita sendiri, terus mungkin apa ya istilahnya kayak kenangan-kenangan masa lalu kita yang kita gambar ulang. Nah, ini kayak ada contoh nih, ini bukan lama ya, kemarin Mas Bagas sudah pamer, sekarang aku pamer dong. Oh ya. Nah, jadi ini tuh ada komik yang aku buat sini. Nah, kok ada nih ya. Nah, ini komik yang aku buat untuk Beyblade teman-teman. Oke, komunitas Beyblade. Jogja ya, Beyblade Langkon. Jadi ini tuh ceritanya mereka tuh minta tolong aku untuk membuat promosional lomba, istilahnya gathering akbarnya mereka. Oh. Kayak gitu loh. Nah, ini dan yang aku pertama bertanya lah istilahnya, ini bisa nggak ya? Nah, nanti bisa ditampilkan. Nggak ada editing, belajar. Tidak ada editing. Ya kayak gitu. Nah, teman-teman. Nah, jadi kenapa kok aku buat ini? Karena mereka meminta bisa nggak ya? Apa ya kira-kira yang bisa membuat menarik? Nah, terus aku bilang coba komik, mau nggak? Komik strip lah 4 panel kayak gitu. Dan ceritanya tentang dulu main gangsingan tuh kayak gimana sih. Nah, dan mereka juga suka. Gangsing tuh Gasingan. Nah, tapi dari situ tuh aku bertanya-tanya ya, kenapa ya kok istilahnya komik itu bisa dijadikan suatu aspek untuk menyampaikan suatu cerita. Padahal kan banyak ya, kan cuma komik gitu loh. Maksudnya poster juga bisa, selebaran juga bisa gitu. Iya. Ya sebenarnya kalau teman-teman track back lagi kan dari sama aku juga sama Faisal juga udah pernah bahas karya-karyaku, termasuk di dalamnya tuh ada film sebenarnya. Iya. Jadi aku juga kreator bentuknya film, aku udah bikin beberapa film, lagi-lagi action ya, action sci-fi gitu, superhero, tokusatsu. Kalau medium yang dipilih adalah film, tentu saja mahal. Oh ya, oke. Itu nomor satu. Jadi itu kita lupakan. Itu jelas. Kamu punya uang waktu itu ya? Belum menikah. Oke. Waduh. Pada saat itu. Tapi memang kenyataannya begitu. Iya, oke. Dennis juga. Baru loh. Jadi kita buang. Ya, Filmnya kita buang. Kita nggak akan bahas di sini. Unsur filmnya boleh karena di film ada adegan, ada storyboard, ada naskah. Oke. Itu juga Berpengaruh masih, ya maksudnya. Itu juga masih bisa kita Seberangin ke komik sebenarnya ya. Oke. Lanjut. Terus pertama kali keluar komik klinik dan karya-karyaku dibahas itu di Ruang Ngobrol, dan Ruang Ngobrol itu identik sama komik. Oke. Berarti makin kerucut lagi nih. Di komik gitu. Komik ya. Nah, di komik klinik ini kata Faisal tadi tanya dia bikinin materi iklan atau promosional untuk komunitas Beyblade di Jogja. Kenapa komik gitu? Karena mungkin teman-teman juga bisa jawab di kolom komentar atau ngasih pemikiran di kolom komentar. Tapi buatku mungkin itu yang paling
paling affordable, paling achievable, bukan achievable, maksudnya nggak mahal, nggak susah, nggak lama. Gitu loh, karena mungkin orang tahu kamu udah bisa gambar, bisa coloring segala macam gitu, jadi minta tolongnya ke situ. Kenapa bukan selebaran, kenapa bukan poster segala macam gitu, karena biar selain informasi ada cerita yang bisa terbagikan. Kalau poster kan informasi aja, selebaran juga informasi aja, bahkan bisa nggak berwarna. Kalau selebaran, tapi kalau komik tuh ada yang interest sama ceritanya, ada yang interest sama warnanya, ada yang interest sama gambarnya. Whole package-nya adalah tentang acaranya. Gitu. Jadi komik itu memang dahsyat. Komik itu memang media atau medium yang dahsyat. Impactful lah. Kita bisa bilang impactful. Rilis di media sosial, di Facebook, Instagram segala macam. Mau 4 panel, 3 panel, berapa panel pun itu kita bisa nyampein apa yang sedang kita alamin atau yang mau kita tujukan ke orang lain. Promosional material untuk lagi-lagi iklan. Iklan itu banyak loh sekarang loh. Produk sampo atau apapun nggak terbatas. Gitu. Jadi komik itu media yang sangat menarik. Luas lah ya. Sangat luas dan sekarang juga di media sosial bisa ditambahin musik kan. Benar sih, sesuai dengan apa yang kita lagi bikin gitu. Dan jadi, itu bisa malah jadi kayak kalau kita nyebutnya dulu apa ya, komik apa sih namanya, motion comic. Iya, tapi kan ya versi murahnya lah. Iya betul. Di Instagram. Kalau gitu. komik kan nggak motion. Kalau emang digerakkan kayak misalnya kita jadi sebuah video, motion comic itu juga masuk ke kategori video kan, karena dia bergerak gitu. Jadi itu jadinya motion comic. Kalau itu kita mau kasih atau taruh di media sosial, terutama YouTube misalnya gitu, itu masuk banget juga. Tapi kalau ternyata itu kan butuh effort, butuh kemampuan skill yang berbeda lah gadget ya, untuk rendering segala macam misalnya. Gambar sama bikin video kan bukan ini yang berbeda. Cuman gini nih, pertanyaan berikutnya adalah lebih ke segi, kalau kita ngomongin komik itu tidak jauh-jauh dari segi gambar, ya kan. Tapi Mas Bagas sepakat gak sih komik yang bagus itu yang gambarnya bagus? Kalau komik yang bagus adalah yang gambarnya bagus, sepakat nggak? Kalau sekarang sih udah nggak. Dulu menarik nih. Dulu sangat sepakat. Dulu karena di zamanku kecil sampai aku remaja atau menuju dewasa, sekarang udah tua ya. Gitu. Jadi emang menyenangkan ngelihat komik yang gambar-gambarnya bagus. Begitu gambarnya nggak bagus, atau setidaknya menurutku nggak bagus, aku nggak ngikutin. Contoh nyatanya nih, Kung Fu Boy sama Kenji. Aku nggak tahu Kenji. Nah, kamu nggak tahu Kenji. Padahal Kenji ini lebih realistis daripada Kung Fu Boy gitu. Daripada Chinmi itu Kenji lebih realistis, tapi karena aku udah dapet Chinmi duluan, realistisnya dapet secara background, tapi mukanya Chinmi itu sampai sekarang tetap kartun. Sampai sekarang kartun, tapi badannya terus environmentnya itu real gitu, realistis. Nah, Kenji itu sebenarnya lebih realistis, cuman aku dapet tingkat detail yang di Chinmi menurutku lebih oke ya gitu. Nah, jadi itu kebawa tuh. Nah, kalau Dragon Ball kebawa dari goresan-goresan simpelnya Toriyama Sensei gitu. Kalau komik Amrik juga ya sekarang tetap aja kita bisa sebut Jim Lee, Alex Ross itu udah top notch lah, udah jelas ya gitu. Gitu. Jadi dan di luar itu juga banyak banget yang gambarnya bagus. Indonesia pun banyak, Mas Indri Prasetya gitu. Gambarnya bagus banget gitu. Jadi aku sepakat. Tapi pada akhirnya saat aku ini nanti mungkin relate sama teman-teman yang nonton atau enggak, silakan aja. Tapi aku bertumbuh dewasa, aku jadi semakin ngerti cerita, jadi semakin ngerti struktur cerita gitu. Jadi ini apaan sih, gambarnya bagus banget tapi ceritanya gini ya. Tapi kenapa ceritanya gini? Dan komik Amrik banyak banget yang kayak gitu. Kalau terutama komik Amrik ya. Kalau kita bicara manga, aku nggak bisa ngomong banyak. Darius mungkin bisa ngomong lebih banyak karena bacaannya dia lebih banyak. Aku kan action, gitu. Kayak misalnya Jujutsu Kaisen. Aku nggak suka, nggak cocok lebih tepatnya. Bukan berarti nggak bagus, jelas bagus Jujutsu Kaisen, tapi aku nggak cocok karena ternyata serumit itu mekanismenya. Dan Darius juga bilang gitu. Nah, secara gambar juga Jujutsu Kaisen itu tidak apa ya, nggak bisa dibilang menyenangkan gitu, karena goresannya tuh goresan kayak raw gitu. Kasar ya. Naruto tuh lebih jelas. Masashiki Kishimoto Sensei itu lebih jelas dalam hal dia nunjukin gambarnya apa. Mungkin Kayak gitu. Nah, kayak gitu sih Sal. Jadi kalau sekarang aku udah bertumbuh menjadi gambar cerita
cerita tuh premis ya. Tapi storytelling dan delivery itu jadi satu kesatuan utuh. Jadi itu nggak bisa dipisahkan sih sebenarnya. Benar-benar. Jadi ini buat teman-teman juga ya, ini jawaban yang bagus banget buat teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan di grup, emang harus ya kalau misalkan kita bikin komik gambarnya bagus, emang harus ya? Ya kenyataannya ada kan mungkin yang kita anggap gambarnya nggak terlalu oke nih, tapi ceritanya bagus. Betul. Jadi memang benar kalau kata Mas Bagas, ya whole package itu tadi, ya kan. Maka dari itu ini malah kembali lagi ke waktu aku bikin promosional komik, mungkin karena adanya komik klinik ini, aku nanti akan juga belajar sama teman-teman dan sama Mas Bagas gimana sih yang istilahnya bisa gini teman-teman mungkin di luar sana yang nonton video ini ada yang punya kekurangan dalam menggambar, dalam menulis, mewarna kayak gitu segala macam, itu bisa ditutupi dengan karya yang istilahnya aku gambar nggak terlalu oke nih, tapi storyku oke. Nah, hal-hal ini loh yang istilahnya di komik klinik ini sebenarnya kita mau bahas kan. Iya, benar. Jadi kayak misalnya nih ada teman-teman atau katakanlah pura-puranya aku, terus kayaknya aku bisa gambar sih, tapi memang jelas nggak sebagus misal ya kalau di Indonesia kayak Mas Alex Irzaki, Mas Ervan Paja, Mas Sweta gitu. Tapi gambarku tuh kelihatan sebenarnya gesturnya lagi ngapain, posenya ngapain, orang tuh tahu. Penting nih, gitu. Ini penting nih, ya kan? Ini penting nih. Angle-nya seperti apa? Tapi aku nggak bisa shading, aku nggak bisa coloring segala macam. Nah, itu tuh bisa nggak sih punya katakanlah masa depan atau apa karya itu nanti satu-satu akan kita mudah-mudahan bisa kita breakdown tentang ada kok yang kayak gitu. Ini menarik nih. Kayak manga aja ya, katakanlah komik Jepang terjemahan gitu. Kalau teman-teman pernah baca, udah pernah review sama Daris juga, Sakamoto Days. Sakamoto Days itu edisi awalnya juga ini gambar apaan sih gitu. Maksudnya Kimetsu no Yaiba juga awal-awalnya juga mungkin sampai episode sampai mau tamat juga secara kualitas art juga nggak yang seluar biasa itu. Cuman kan kalau udah jadi profesional di penerbitan Jepang, kan ada asisten yang urusannya ada background urusannya ada shading, urusannya ada beda ya, cerita juga beda. Betul, gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan gambarnya Takehiko Inoue Sensei, Vagabond gitu, beda sama-sama action, tapi beda gitu maksudnya. Nah itu pun rasa yang berbeda ya. Kalau dikemas dengan bisa membuat pembaca tuh punya rasa penasaran yang beruntun, itu tuh berarti kan kita ngehook istilahnya dari berarti kita nyantol gitu loh. Nah itu tuh membuat kita punya kelebihan loh daripada yang lain-lainnya gitu. Nggak melulu tentang gambar, bahwa gambarnya Takehiko Inoue itu memang luar biasa di Vagabond gitu, tapi masa semua komik kayak gitu, bosan dong. Iya bener sih. Gitu dong. Hojo Tsukasa di City Hunter bagus banget, tapi nggak semua harus kayak gitu. Bukan fluktuasi naik turun gambar ya, tapi variasi. Itu sesuatu hal yang berbeda ya. Jadi istilahnya orang yang kelihatan orang yang malas gambar sama orang yang memang niatnya gambar kayak gitu. Betul. Nah ini juga pembuktian bahwa kalau kita udah menjadi profesional, kita bersentuhan dengan gambar setiap harinya, pasti membaik. Pasti itu kita lihat aja hampir semua mangaka volume 1 sampai sama volume 6 atau 7 itu kadang-kadang udah makin matang gitu. Dan Faisal, kalian boleh cek di Instagramnya Faisal, nanti akan ada di deskripsi gitu, di postingan-postingan awalnya seperti apa. Benar. Tapi nanti setelah tiap hari gambar setelah itu komisen berbeda. Setelah komisen betul. Entah itu dari dalam sendiri muncul konsistensinya atau karena paksaan. Iya betul. Sama aja, tetap membaik. Oke, paham. Berarti ini istilahnya memaksa teman-teman semua. Betul. Karena berkarya itu pada satu titik kita sadar bahwa berkarya itu nggak bisa berhenti, bukan nggak boleh berhenti. Betul. Tapi nggak bisa berhenti. Sepakat. Kalau kita berhenti namanya karyanya selesai. Maksudnya rehat boleh. Tapi ya maksudnya. Tapi nggak yang bosan tuh pasti ada lah. Tapi maksudnya nggak boleh bosan yang gimana ya, maksudnya ada orang yang bosan tapi terus meninggalkan itu, ada yang bosan ya aku cuma butuh istirahat aja, kayak gitu sih ya. Tapi ini menarik sih ya, karena
ini tuh keresahan banyak orang sebenarnya Mas Bagas, dan aku mungkin kalau misalkan ini udah rilis, aku akan share ke grup-grup gambar juga gitu loh, biar teman-teman bisa nonton nih bahwa ya apa yang kita lakukan, kita sebagai kreator, aku mungkin nggak bisa dibilang kreator ya, tapi commission gambar ya gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan tuh, commission tuh makin kesini kan, kalau yang aku rasakan makin mintanya makin aneh-aneh kan ya, gitu loh, maksudnya bukan maksudnya maksudnya minta detail yang lebih detail lah, apa segala macam, dan itu ternyata terjadi di komikus juga ya. Bahkan di volume 1 gini, volume 2 makin bagus, dan itu sah ya. Dan itu sah ya. Manusia itu kan bertumbuh gitu. Entah itu yang berinteraksi sama kita atau kitanya gitu. Jadi melalui Komik Klinik ini sekali lagi teman-teman, aku juga nggak akan berhenti untuk ngajak bahwa bisa kok. Maksudnya nggak perlu punya kekhawatiran gimana. Kalau kita melangkah terus, kita latihan terus mah pasti akan nyampe juga nanti di titik itu ya. Yes. Ya mungkin itu dulu sih kalau dari untuk episode 3 ini ya. Cuman ini sebenarnya nanti mungkin akan berlanjut sedikit tentang ya jenis komik yang cocok segala macam. Tapi nanti di episode yang berbeda. Karena nggak boleh kita habisin. Nggak boleh dong, nggak punya bahan dong. Selain durasi tapi amunisi. Thank you teman-teman, udah terima kasih 16 menit juga gitu. Sampai ketemu di Komik Klinik episode 4. Sampai ketemu, bye.